menyebabkan terjadinya sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Peristiwa yang ketiga yaitu proses perumusan teks proklamasi. Kejap, itu yang poin kedua tuh. Peristiwa Rengas Dengklok. Ini betul kan kalau silap siapa? Ini peristiwa ini adalah penculikan Soekarno dengan Mohatta oleh golongan muda. Kerana golongan muda ini ingin memperjuangkan kemerdekaan dan menetapkan kemerdekaan Indonesia dipercepatkan. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bersama dengan saya lagi Mas Lan Mula dalam reaction channel Konjo Junior. Hai. Oke, Sapo, hari ini kita akan react satu lagi video hasil kiriman ataupun request daripada channel si Anti Ana. Oke, Sapo, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada channel si Anti Ana kerana telah memberi satu video untuk kita react bersama. Sapo, apapun saya belum tahu lagi video apa yang dikirimkan. Tanpa buang masa, jom kita react video si Anti Ana. Oke, ini dia videonya. Sejarah kemerdekaan Indonesia, peristiwa penting, detik-detik proklamasi Republik Indonesia, yang mana video ini telah pun dimuat naik oleh Halo Edukasi. Subscribe dulu. Oke, buang masa. Halo Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah yang terfokus pada pembahasan lengkap tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Tonton terus ya video ini. Sejarah tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan kita. Sejarah dapat berupa pengalaman, kenangan, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa yang telah lewat atau masa lampau. Salah satu sejarah penting yang perlu kamu ketahui adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Indonesia memiliki sejarah penting yang melekat dan tidak dapat hilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan, sejarah menjadi mata pelajaran yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah, tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran.
Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Setelah itu, Syahrir memberitahukan kepada Hairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Radiman kembali ke tanah air. Ketika itu pihak dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pihak Soekarno dan Mohatta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Peristiwa yang ketiga yaitu proses perumusan teks proklamasi. Kejap, itu yang poin kedua tuh. Peristiwa Rengas Dengklok. Ini betul kan kalau silap siapa? Ini peristiwa ini adalah penculikan Soekarno dengan Mohatta oleh golongan muda. Kerana golongan muda ini ingin memperjuangkan kemerdekaan dan menetapkan kemerdekaan Indonesia dipercepatkan, tetapi Soekarno dan juga Mohatta berpendapat bahawa sekiranya mereka ini mesti ada konflik dalaman ini siapa kan? Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Radiman kembali ke tanah air. Ketika itu pihak dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda. Terpecah siapa? Dan mengakibatkan Soekarno dan Mohatta diculik oleh golongan muda ni. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Peristiwa yang ketiga yaitu proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Mohatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945.
Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut juga disetujui oleh pihak dari golongan tua dan juga golongan muda. Peristiwa yang keempat yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan diiringi pengibaran bendera merah putih. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu dia teman-teman pembahasan lengkap sejarah kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke Sapo, itulah dia sedikit sebanyak sejarah ataupun kronologi bagaimanakah kemerdekaan telah tercapai di Indonesia pada 17 Ogos 1945 Sapo, yang mana Malaysia dan juga Indonesia berkongsi sama bulan kemerdekaan, iaitu bulan Ogos. Kalau macam India Sapo panggil Agustus. Okey, sama saya Sapo. Okey. Apa yang mengejutkan di sini Sapo adalah rupa-rupanya kronologi dalam pembentukan kemerdekaan Indonesia begitu adanya konflik-konflik dalaman di antara golongan muda dan juga golongan tua. Yang mana golongan muda ingin supaya cepatkan kemerdekaan, manakala golongan tua pula perlu berfikir dan juga perlu menitik beratkan beberapa lagi fenomena ataupun yang perlu dititik beratkan sebelum mengambil langkah memerdekakan Indonesia. Okey. Apapun siapa, terima kasih kepada channel si Anti Ana kerana telah memberikan satu video yang sangat-sangat bermanfaat sempena dengan bulan-bulan kemerdekaan sekarang ni kan Sapo kan, bulan Ogos. Okey, apapun semoga sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.